Kembali lagi di Sahabat M Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita, mungkin tentang pengalaman pribadi saya sendiri waktu melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Kalian pasti tahu lah Gunung Rinjani, karena termasuk Seven Summit di Indonesia. Baiklah, tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, pendakian dimulai. Ya, waktu itu sekitar semester 2. Waktu saya berkuliah di salah satu universitas di kota Semarang, tiba-tiba saya kasih tahu teman kalau akan ada pendakian Gunung Rinjani, semacam trip gitulah. Mungkin pada tahun itu trip itu termasuk trip yang booming waktu tahun itu, karena ya namanya sedikit agak nyeleneh. Saya dikasih tahu teman brosurnya. Akhirnya saya ngechat sama CP yang bersangkutan. Saya mendaftar DP waktu itu, pertama kali itu DP. Nah, sialannya teman saya itu, dia ngasih tahu tapi gak ikut daftar. Memang bangsat emang orang itu. Waktu pendakian mau udah dekat lah, Hamin 1 bulan itu harus perlunasan, karena saya udah terlanjur DP dan teman saya juga gak jadi ikut. Mau maju bingung, mau mundur bingung. Akhirnya daripada kehilangan uang 500.000 waktu itu, saya tekatin. Lalu ya mau gak mau akhirnya diri berangkat dari Purwodadi waktu itu, kan karena pemberangkatan itu Agustus, jadi ya sudah liburan semester lah. Jadi waktu sampainya di Jogja meeting point itu, ternyata banyak yang ikut, sekitar 54 termasuk panitia. Kami berangkat dari stasiun Lempuyangan itu jam 6 pagi hingga jam 9 malam sampai Banyuwangi. Lanjut perjalanan kapal sampai Bali, naik bis sampai Pelabuhan Padang Bay, naik kapal lagi ke Lembar. Lalu kami pakai transportasi kayak mobil travel, tapi di sana tuh kayak angkutan kota gitu. Mobil travel ke Sembalun. Kami menginap di Sembalun semalam. Waktu menginap itu biasa kumpul-kumpul, kasih tahu lah, briefing atau acaranya. Kita briefing malam itu dan sebagainya. Satu kamar berapa orang? 5. Itu cerita. Kalau bisa kita satu kelompok. Nah, waktu pemberangkatan itu dari 5 orang, kita 4 orang itu satu kelompok paling belakang. Lanjut waktu mendaki dari base camp Sembalun hingga Pelawangan Sembalun itu cukup nyaman pendakiannya, karena dari pos 1 base camp pos 1 tuh masih bisa dinaikin pakai
motor lah. Pos 1, pos 2 jalur masih landai, masih santai. Hingga pos 3 itu udah mulai naik lah. Pos 2, pos 3 udah mulai naik. Kami ngecamp di pos 3 karena kesorean gitu. Karena banyak orang dan sebagainya, mungkin kan akhirnya kemalaman lah intinya. Para porter gak mau jalan malam, diputuskan ngecamp di pos 3. Malam di pos 3 waktu itu bener-bener malam yang indah. Apalagi ada salah satu panitia itu yang dia juga fotografer lah intinya, ngajarin itu nyari Milky Way itu. Karena kita di pos 3 itu kemalaman, kita naik submit itu jam 12 malam. 12 malam kita naik dari pos 3 ke 7 bukit penyesalan. Naik turun itu capek. Bagi kelompok-kelompok hingga sampai Pelawangan Sembalun itu subuh lah, jam 5, jam setengah 6 naik dan sebagainya sampai puncak, foto-foto dan udahlah biasa turun. Karena kebanyakan foto-foto akhirnya turunnya juga kemalaman. Sampai Pelawangan Sembalun itu sore. Kita istirahat, makan-makan dan sebagainya. Ternyata porter udah pada jalan ke Segara Anak. Tapi ada porter yang stay di Pelawangan Sembalun menunggu kelompok kami yang masih foto-foto di atas lah intinya. Dan banyak rombongan juga yang sudah turun menuju Segara Anak. Apesnya saya termasuk orang yang paling terakhir. Kelompok, kalau katanya salah satu peserta itu tim sapu ranjau. Kalau diinget-inget ya nyesel atau enggak lah. Karena ya selama di Rinjani itu, pendakian Rinjani itu tidur di tenda cuma di pos 3 waktu pertama kali berangkat itu. Lainnya los di bawah langit. Turun dari Pelawangan Sembalun itu kemalaman, kesorean. Akhirnya sampai Segara Anak itu nggak sampai Segara Anak. Malam itu nggak sampai karena ada suatu tragedi. Anggap saja Mbak Ani, nama samaran ya teman-teman. Sampai pertengahan jalan, sebenarnya itu udah deket sih dari Segara Anak. Karena ya emang namanya kita di gunung kan, walaupun kita udah persiapkan fisik, mental dan sebagainya, siapa yang tahu Mbak Ani itu udah gak kuat jalan teman-teman. Itu sekitar jam 9 malam lah intinya, masih di jalan menuju Segara Anak. Ya ditunggulah, kita istirahat dan sebagainya sambil kopi atau apalah, santai lah pokoknya. Karena ya gimana, pikir waktu itu ya namanya di gunung kan, keegoisan kita tuh diuji ya. Ngapain aku tunggu, penting aku langsung ke Segara Anak bisa tidur di sana. Tapi ya karena rasa kemanusiaan akhirnya menunggu teman-teman. Jadi termasuk Mbak Ani itu ada 10 orang yang nungguin Mbak Ani. Ternyata Mbak Ani nggak bisa, udah nggak kuat lah, bener-bener nggak kuat. Kebetulan di rombongan terakhir itu ada salah satu SAR. Namun lucunya teman-teman, bukan SAR gunung, SAR laut. Jadi ya, tapi mau bagaimanapun dasar-dasarnya pasti paham lah intinya, karena juga tim SAR.
Dia memutuskan, sebut saja Mas Ridwan. Mas Ridwan memutuskan untuk buat tandu darurat saja. Karena kalau kita menunggu, kita sini kemalaman. Tidaknya kita jalan pelan-pelan nandu Mbak Ani, kita sampai saudara anak. Malam itu ya melihat gunungan, kita nyari pohon, datang pohon, kita potong untuk membuat tandu darurat sekitar jam 12 waktu. Saya sendiri yang ikut motong batangnya waktu itu sama Mas Ridwan, buat batang pohon, lalu buat tandu darurat dengan hamok. Ya seperti biasa lah, Pak, batang kanan kiri kasih hamok tali, lalu Mbak Ani ditandu waktu. Kita bareng-bareng, tapi nggak ada nggak ada orang yang santai waktu itu, karena kita nandu 4 orang. Berarti yang 5 orang itu bawa tas kita, yang 4 orang bawa tas kita, yang 1 itu stay. Kalau yang nandu nggak buat. Nah, itu bener-bener kejadian nggak bisa dilupakan. Salut lah buat tim SAR, hebat. Karena waktu itu baru pertama kali saya nandu orang, capek teman-teman, sakit semua sini. Naik jalur pasti naik turun kan, ketika ada tanjakan yang agak curam, itu benar-benar perjuangan. Buat teman-teman yang ikut dalam kejadian ini, saya salut pada kita semua lah. Sampai kita memutuskan sudah, kita nggak kuat. Dan Mbak Ani mungkin jala hipo. Waktu itu saya nggak kepikiran, padahal kan tanya ini tas siapa yang resleting di bawah, dan ngambil SB itu mudah. Udah, SB saya kasihkan, sarung tangan saya kasihkan, tutup kepala juga saya kasihkan. Yang penting Mbak Ani hangat waktu itu di double, di triple malah 3 SB waktu itu. Yang penting Mbak Ani hangat. Sekitar jam 2 kita memutuskan untuk berhenti karena air juga nipis dan tenaga udah capek gara-gara sapnya. Nah, kita memutuskan untuk membuat api unggun. Ini jangan ditiru ya teman-teman, karena ini keadaan darurat. Iya, itu kita buat api unggun di pinggir jalan, dan jalanan itu nggak ada yang ngelewatin teman-teman. Jadi kalau saya, pengalaman pribadi saya sendiri ya, entah kalau sana seperti apa saya nggak tahu. Kalau malam itu di Rinjani hampir nggak ada yang jalan. Pasti kalau sore atau enggak jam 7, jam 8 tuh maksimal pasti berhenti. Yalah, sampai jam 4 itu kami bergantian gosok-gosok tubuh Mbak, tangan lah, kaki lah, yang penting Mbak Ani hangat. Sambil tanyain, Mbak jangan tidur, takut katanya kalau hipotermia itu kalau tidur biasanya 19 atau lewat lah intinya. Makanya kami selalu komunikasi sama Mbak Ani hingga pagi tiba lah. Itu dalam hati seneng banget lah. Cuman Mbak Ani senang waktu itu kita melewati malam yang benar-benar menegangkan. Setelah itu pagi ada rombongan salah satu panitia lah intinya. Dia datang bawa mie sama minuman, dan
menanyakan lah keadaan, clear semuanya, kita persiapan segara anak. Saya ingat waktu itu tanggal 17 Agustus kita upacara bendera di segara anak. Karena semalaman tidurnya cuma ya sebentar lah, ganti-gantian kan. Rombongan tuh udah pada naik ke Pelawangan Senaru. Terus, mungkin beberapa orang yang tadi malam ikut insiden tersebut tidur lah, beberapa tenda ditinggalin sama porter. Jadi kayak gitu teman-teman, ada 1-2 porter atau 3 yang di belakang nungguin. Jadi kalau udah pada selesai, mereka yang bawa tendanya. Lanjut, yang rombongan terakhir itu naik sekitar jam 3 sampai Pelawangan Senaru ya jam 7, jam setengah 8. Nah waktu maghrib itu masih di jalan. Ini teman-teman, saya ketemu rombongan, tanya lah, porternya di mana? Porternya di pos 2. Saya berpikir teman-teman, tadi malam saya udah gak tidur di tenda. Terus di sini melihat teman-teman rombongan yang banyak yang nyewa tenda atau yang penting istirahat dan sebagainya. Saya merasa gimana ya teman-teman? Saya berpikir waktu itu ya, keegoisan saya tuh sebenarnya malam saya sendiri sudah tidur di bawah langit. Terus ini masa mau tidur di bawah langit lagi? Dan itu di Pelawangan Senaru, keadaan tinggi lah intinya teman. Lebih baik saya robos saja, turun sampai pos 2. Setidaknya kalau nggak ketemu porter pun kedinginan tuh nggak begitu dingin lah intinya, agak mending. Aku menanyakan salah satu panitia, Mas, gimana kalau saya turun, kalau ada kalau ketemu porternya, saya minta salah satu porter naik untuk itu mantu teman-teman yang masih ada di Pelawangan Senaru. Ya udah Put, ayo turun, aku tak ikut, jawab salah satu panitia, sebut saja Mas Angga. Lalu tiba-tiba ada Mas Dwi yang ikut, bilang, aku juga ikut turun Mas. Gak mau aku, malam-malam atau apalagi gak bisa di dalam tenda, sini dingin, apalagi nanti malam. Ya udah Mas, gak apa-apa. Lalu Mas Angga nanyakan pada rekan-rekan rombongan, siapa yang mau ikut ke bawah? Mereka menjawab ya udahlah, kami udah capek, kami ingin istirahat walaupun sini. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk menuruni Pelawangan Senaru ke pos 2. Itu saya nggak tahu teman-teman, kalau hutan Senaru itu agak menyeramkan. Saya nggak berpikiran sampai seperti itu. Akhirnya jam 9 malam kami turun dari Pelawangan Senaru bertiga. Akhirnya kami bertiga turun jam 9 malam sampai pos 4, terus sekitar setengah jam karena kita turun bertiga.
3 lari lah. Posisinya itu saya di depan, Mas di tengah, Mas Angga di belakang. Karena waktu itu saya lari lah ini cepet karena turun kan, udah kebiasa gunung di Jawa kan, sprint lah intinya kalau turun. Ini sprint terus, istirahat bentar 1 menit, 2 jam 1 menit turun hingga batas vegetasi. Ya Mas, ini sudah mulai kelelahan saat di atas pos 3 lah, antara pos 4 pos 3. Kami juga udah lumayan capek kan. Kita terus sprint, kalau capek istirahat 1 menit lanjut. Waktu itu saya juga pernah, waktu itu saya ketika istirahat itu ketiduran teman-teman. Tiduran bentar ini tanyain sama Mas Angga, Put, kok bisa-bisanya kamu tidur? Capek Mas. Lanjut jalan sekitar jam, kita lanjut jalan hingga pos 3. Udah pos 3 nih, itu jam 11 malam teman. Udah pos 3 nih, bentar lagi pos 2 mungkin. Kejadian itu dimulai, saya masih di depan, Mas Dwi tengah, Mas Angga di belakang. Tiba-tiba saya merasa aneh. Kita bertiga, tapi kok suara hentakan kaki seperti banyak orang. Tapi saya diem, nggak mau ngomong lah intinya. Mas Angga waktu istirahat bilang, Put, kamu tengah, Mas Dwi biar depan. Kamu santai aja jalannya, biar gak terlalu cepet lah, capek Put, tanya kata Mas Angga. Nah waktu itu ya sprint turun. Nah, waktu itu masih punya tenaga. Ketika Mas Dwi di depan, saya tengah, Mas Angga di belakang. Suara itu makin jelas. Saya takutnya itu bukan hal seperti itu teman-teman. Takutnya itu kayak hewan-hewan buas lah, seperti babi atau macan. Takut waktu itu. Lalu ya udahlah, Mas Dwi depan, saya tengah, Mas Angga belakang. Tiba-tiba Mas Angga nepuk pundak. Put, kamu merasa ada yang aneh gak? Enggak Mas, aku capek sama ngantuk, jawabku waktu itu. Tapi aku sudah merasakan waktu masuk hutan itu juga ada suara langkah kaki yang bertambah, padahal kita cuma bertiga. Dan itu kalian tahu teman-teman, gak ada sama sekali pendaki yang jalan waktu itu. Di tengah hutan itu cuma kita bertiga. Kalian coba bayangkan, tengah hutan kalian cuma bertiga. Dan itu bukan gunung di Jawa lah ini. Kita pendatang, kita dari Jawa. Kita nggak tahu asal usul gunung ini seperti apa, di situ ada legenda seperti apa. Kami nggak tahu.
Lalu Mas Angga bilang, aku agak merinding Bu. Kamu belakang ya? Baiklah Mas, saya belakang, jawabku. Lalu aku di belakang. Posisinya udah berubah. Dari saya depan, jadi aku paling belakang. Mas Angga tengah, Mas Dwi di depan. Turunlah, lanjut jalan agak slow, nggak sprint seperti tadi waktu saya depan. Slow jalan, dan itu beneran teman-teman. Jadi ketika langkah kaki kita bertiga brek 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 brek, kita bertiga kan, jadi kedengeran pasti. Itu suara langkah kaki tambah jadi 6. Coba kalian bayangkan, ketika kalian menuruni gunung dalam hutan, kalian berjumlah ganjil, dan ada yang menambah. Biasanya mitosnya seperti itu. Waktu itu aku gak percaya teman-teman, tapi ternyata kejadian. 6. Berpikir dalam hati, ada apa nih? Oh 6. Lanjutlah jalan. Kata orang dulu kan, kalau jalan di tempat seperti itu jangan lihat belakang, jangan menoleh belakang. Tapi ya karena rasa penasaran yang sangat besar, lihatlah. Aku lihat ke belakang teman-teman, seperti ini, jinjing tas karet, lihat belakang. Dan kalian tahu apa yang lihat waktu itu? Waktu itu cuma pendaki 3. Waktu itu cuma 3 pendaki. Berarti 3 pendaki rombongan kami sama 3 pendaki rombongan dunia lain. Entah karena aku sendiri udah rasain waktu masuk hutan, aku nggak kaget. Udah, monggo kalau kalian mau ikut, tapi jangan sampai mengganggu kami. Dalam hati aku bilang seperti itu. Kami turun dari pos 3 menuju pos 2. Di perjalanan pos 3 sampai pos 2 itu kami ditemani oleh 3 pendaki yang sudah meninggal di Gunung Rinjani. Karena saya sendiri kan nggak begitu effort mencari berita-berita tentang orang meninggal. Dan waktu itu saya ingat ketika mengambil air di Pelawangan Sembandung, ada bapak-bapak porter yang masih ngantri. Mereka ngobrol sama porter lainnya, bilang kalau kemarin ada yang meninggal. Saya waktu itu sedikit nguping. Nah, di sana kemarin ada yang meninggal 3 orang. Bisa itu jatuh dari tebing. Beranikan aku bertanya pada bapak-bapak itu, Pak, memang ada yang meninggal ya? Iya mas, kemarin ada 3 orang, baru 2 turun dari sini. Kemarin ada yang meninggal 3 orang, 2 turun ke base camp Senaru.
Lah kok bisa Pak? Tanyaku. Masih nggak percaya kan? Ya bisa Mas, jatuh dari tebing. Mati Pak. Mati Mas. 50 meter kok tebingnya. Nggak mati gimana? Itu rasa ngeri lah. Cukup ngeri dengan cerita seperti itu. Lanjut, waktu saya lanjut, jadi waktu itu kupikir mungkin 3 orang ini adalah 3 pendaki yang meninggal waktu itu, karena masih baru, mereka masih penampakan, mungkin juga pengen ikut turun. Hingga sudah dekat, kelihatan ada api unggun di depan sana. Pos 2 Mas, teriak Mas Dwi. Oke Mas, udah langsung gas. Jawab Mas Angga. Kami sampai pos 2. Memang bener di situ ada bapak-bapak porter sama rombongan, salah satu rombongan kami yang sudah turun dulu, tidur di itu shelter lah, pos 2. Aduh, Mas Dwi langsung apa ya namanya ya, bahasa Indonesia yang ngusel deh. Pokoknya yang penting dia bisa tidur, sudah tidur. Saya sama Mas Angga nggak kebagian tempat kan, akhirnya lah nyari buka matras, ambil SB, tidur di jalan lah. Waktu itu aku bilang sama ke Mas Angga, Mas apes men aku, kau dino kok turune alas. Lah gitu sama Mas Angga. Ya mau gimana Put, namanya mendaki kan kita nggak tahu. Kalau aku tahu ya aku nggak mau turun, apalagi aku nggak mau turun kemalaman, mending aku ngikut porter lah. Iya ya Mas, jawabku waktu itu. Lalu bapak-bapak tersebut tanya sama kami berdua, Mas, dari rombongan ini ya? Iya Pak, porternya nggak ada di pos 2 Mas. Aduh, ya terus di mana ya Pak? Ya ini pos 2 cuma ini orang. Ya udah Pak, udah terlanjur capek Pak, yang penting udah sampai sini. Akhirnya bapak porter tersebut memberikan kami minum. Ini Mas, minum dulu biar enakan. Oh iya Pak, terima kasih. Karena udah capek juga, air minum juga udah limit lah intinya. Minum lah teman-teman air minum itu, tapi kok rasanya agak ada manis-manisnya gitulah, kayak air mineral itu ada manis-manisnya, tapi ya tanpa basa-basi ya udah, karena ya udah harus jelas adanya air ini ya udah diminum. Mas Angga tidur, terus aku masih ngobrol sama bapak-bapak porter tersebut. Pak, apa gini ya Pak, porter gunung ini, di Gunung Rinjani? Maaf Mas, saya dari Basecamp Senaru, saya nggak tahu kalau dari Sembalun. Tapi kebanyakan itu porter nggak mau Mas jalan malam. Kalau malam ya buat istirahat. Biasanya sampai pos berapa
mereka langsung mendirikan tenda. Mungkin coba kemarin di briefing itu enggak mas? Wah kurang tahu pak, nggak terlalu dengerin jawabku waktu itu. Terus aku tanya pak, kok ada mbak-mbak dari pos 3 ngikutin kita turun sampai pos 2? Loh, hanya diliatin toh? Tanya bapaknya kaget. Iya pak, dari tadi dia melayang tapi agak jauh sih. Jadi ada kami bertiga, ada 3 rombongan pendaki tanda kutip. Bapaknya paham. Oh mungkin itu biasa mas, pendaki yang meninggal di sini biasanya. Ah ya mas, kalau malam saya sendiri orang Senaru nggak berani mas jalan malam. Mending saya maksimal jam 8 tuh udah wajib di tenda. Waduh, waktu itu saya pikir main kita turun loh jalan malam itu. Udah mas, gak apa-apa, buat pelajaran saja, gak ganggu toh mas. Mbak-mbaknya itu, yang dimaksud mbak-mbaknya itu semacam Mbak Kunti lah intinya. Jadi ya gak apa-apa pak, mbaknya gak ganggu. Mbaknya bisa lihat ya mas, lihat apa aja mas, tanya bapak-bapaknya. Enggak pak, cuma kebetulan aja diliatin. Nah, masnya masih penasaran sama babaknya. Itu babaknya masih di atas pohon. Waktu itu merinding kan. Dengan entengnya bapak-bapaknya bilang itu mbaknya masih di atas pohon. Lalu kulihatlah sedikit sambil ngirik. Ya pak, masih di sana. Ya iya mas, tempatnya emang di pos 2 karena kuburannya ada di sekitar sini. Itu di sana kuburannya mas. Malah diceritain itu masih jam 1:30 teman-teman. Malah bahas seperti itu jam 1:30 malam. Udah pak, biarin lah, toh dia nggak ganggu, kita juga gak ganggu. Jawab seperti itu. Lalu, pak maaf ya pak, saya tak istirahat dulu, memutus percakapan kami. Itu saya istirahat tidur. Ternyata bapak porter itu turun ke bawah teman-teman, ke bawah mencari porter kami ke arah pos 1. Karena kalau di atas pos 2 kan otomatis kita juga udah ketemu kan. Ternyata harus ke bawah. Dan benar, sekitar jam 4 lah bapaknya naik ke pos 2 lagi. Mas, itu porternya di bawah situ kok, bentar, paling 5 menit jalan. Dan ternyata ya bener, karena kemungkinan teman-teman kan rombongannya banyak dan juga butuh space tempat. Kita bukan mendirikan 1-2 tenda, banyak tenda lah intinya. Jadi harus mencari tempat yang benar-benar luas biar bisa menampung tenda-tenda kami. Akhirnya kami rombongan yang turun itu termasuk kami bertiga dan termasuk rombongan yang sudah sampai di pos 2 itu, kami turun, nggak ketemu porter. Putuskan untuk tidur lah. Pagi hari aku sendiri turun sama salah satu rombongan. Ada banyak, salah satu Mas Angga pun sama Mas Dwi nunggu rombongan belakang biar turunnya bareng. Di perjalanan sampai base camp Senaru, aku tanya sama rombongan depanku, Mas, tadi malam diliatin apa?
Mbak Iis put, dia katanya diliatin sama cewek terbang. Malah kalian diliatin apa? Yaitu mas, cewek terbang 1 sama 3 pendaki. Ya mungkin ya mereka penunggu situ. Emang kita mau apa? Yang penting kita selamat sampai bawah. Udahlah, selesai. Dan waktu kami udah kumpul semua, kita langsung menuju ke Mataram, ke Pol Mataram. Saya deketin Mbak Iis. Mbak, tadi malam diliatin apa aja? Dan Mbak Iis jawab, itu mas, cewek terbang sama salah satu penghuni Gunung Rinjani. Emang apa mbak? Jawabku penasaran. Saya sendiri nggak boleh ngasih tahu mas. Katanya agak sakral. Waktu itu ya udah, saya nggak cukup sampai situ. Karena Mbak Iis saja sudah bilang begitu, yang lebih paham daripada saya. Kami berpisah di Bali karena ada salah satu banyak rombongan yang memutuskan, yang dari Jakarta memutuskan naik pesawat, ada yang ikut naik kapal sama pulang ke Jogja. Di perjalanan pulang, kata Mas Angga itu, saya kan sampai Probolinggo itu Indomaret di Antimo 4 teman-teman. Ini jangan ditiru ya. Saya minum 4, jadi langsung tidur. Ketika kejadian, kata Mas Angga tuh waktu di Magetan supirnya tidur katanya teman-teman. Tanya juga mau masuk jurang, tapi saya nggak bangun. Ya udahlah tidur. Sampai Jogja kami berpisah. Saya pulang paginya, waktu itu langsung pulang ke rumah. Lalu di grup pendakian itu ada yang ngomong kalau salah satu dari mereka bilang mereka dimimpiin oleh Dewi Anjani. Ya, itulah cerita pengalaman saya waktu pendakian di Gunung Rinjani. Ya, ceritanya mungkin seperti itu teman-teman. Saya sendiri nggak tahu kalau hutan Senaru itu agak mistis, tapi ya mau gimana, namanya pengalaman pribadi pendakian pertama di Rinjani, ya udah, itu buat pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi kalian kalau mau mendaki Gunung Rinjani lebih baik kalau malam berhenti, jangan kopral kayak kita bertiga. Untung kita nggak disesatkan oleh 3 pendaki itu. Ya alhamdulillah kita semua selamat. Jangan lupa tonton terus Sahabat M Channel kalau kalian ingin mendengarkan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Jangan lupa klik tombol like dan komen jika ada kritik dan saran, dan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya itu biar kalian tidak ketinggalan jika ada cerita-cerita mistis lainnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam misteri.